Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Karina Amalia dengan NIM 08201061. Saya dari kelas pengantar metode statistik J dengan kelompok yaitu kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar kelompok, mengenai analisis pengaruh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi terhadap tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Timur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syalam Ari Wiradinata, SSI, MSI. Langsung saja kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang yaitu penduduk merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu daerah dan tercatat secara administrasi. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada Provinsi Kalimantan Timur memiliki 9 kabupaten dan 4 kota, dengan Samarinda sebagai ibu kotanya, dengan jumlah penduduk sebesar 3,721 juta berdasarkan BPS tahun 2019. Kemudian regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Pada laporan ini, variabel prediktor atau bebas yang kami gunakan adalah tingkat fertilitas sebagai X1, mortalitas sebagai X2, dan tingkat migrasi sebagai X3 dengan kepadatan penduduk sebagai variabel Y. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana statistika deskriptif dari data tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dan tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tujuan kami yaitu yang pertama untuk mengetahui statistika deskriptif antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tinjauan pustakanya yang pertama yaitu tinjauan statistika deskriptif, yaitu analisis yang berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Analisis statistika deskriptif ini terdiri dari mean, yaitu rata-rata dari jumlah nilai pada data dibagi dengan banyak data, kemudian median adalah nilai yang membagi banyak data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang ketiga, minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data, maksimum yaitu nilai terbesar dari suatu data, varians adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai terhadap rata-rata yang dihitung, kemudian standar deviasi yaitu akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Kemudian ada analisis korelasi. Menurut Danang Sunyoto, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk menguji apakah dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terkait, mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat, dan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Untuk mengetahui tingkat hubungan besar kecilnya koefisien korelasi, maka berpedoman pada ketentuan dari Sugiono, yaitu kategori koefisien korelasi
Berikut adalah tabel dari interval korelasi dengan tingkat hubungan. Kemudian ada uji signifikansi parameter regresi, yaitu untuk mengetahui parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Uji parsial yaitu untuk bertujuan mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independent variable secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependent variable. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T-hitung dan T-tabel dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T-hitung. Kemudian untuk uji serentak yaitu untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel pada tabel ANOVA. Model akan signifikan apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel. Kemudian dengan kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk. Dalam analisis ini, data kepadatan penduduk sebagai variabel respons atau variabel Y. Data kepadatan penduduk yang digunakan adalah data dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah tabel dari kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk pengertian fertilitas, yaitu taraf kelahiran yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang telah terjadi atau lahir hidup. Dalam analisis ini, fertilitas berperan sebagai variabel prediktor pertama, yaitu X1. Kemudian mortalitas, yaitu kondisi di mana nyawa dalam suatu populasi per 1000 penduduk per tahunnya yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Dalam analisis ini, mortalitas berperan sebagai variabel prediktor kedua atau X2. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan melewati batas administratif yang merupakan salah satu dari 3 komponen utama dalam pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dalam analisis ini, migrasi berperan sebagai variabel prediktor ketiga atau X3. Berikut adalah jumlah fertilitas, mortalitas, dan migrasi di setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kemudian bab selanjutnya, yaitu analisis data dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Deskripsi data yaitu berisi tentang perhitungan statistik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, variance, nilai minimum, dan maksimum. Ini adalah tabel dari deskripsi data berdasarkan kepadatan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi, dengan rata-rata, standar deviasi, variansi, jumlah, nilai maksimum, dan minimum di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami gunakan adalah aplikasi Microsoft Excel dan Minitab 19. Kemudian ada analisis korelasi, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara kepadatan penduduk setiap kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada tahun 2020-nya. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kami menggunakan scatter plot untuk membuktikannya. Adapun scatter plot yang kami gunakan yaitu menggunakan aplikasi Minitab 19 sebagai berikut, seperti ini. Nah, berdasarkan data ini ditunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat fertilitas atau X1
memiliki hubungan linier berbanding lurus antara kepadatan penduduk di setiap kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dengan tingkat mortalitas X2 memiliki hubungan berbanding lurus antara kepadatan penduduk di Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, untuk X3 yaitu migrasi juga memiliki hubungan linier berbanding lurus. Selanjutnya, kita melakukan uji korelasi. Ini adalah tabel hasil uji korelasi. Nah, berdasarkan tabel uji korelasi ini, dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di setiap kota atau kabupaten di Kalimantan Timur dengan variabel Y dengan tingkat fertilitas X, X1, mortalitas X2, dan migrasi X3 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor tersebut, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,653 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus dengan tingkat hubungan kuat karena mendekati nilai 1. Begitu juga dengan variabel X2, mortalitas, dengan variabel X3 yaitu migrasi memiliki hubungan yang kuat karena nilainya mendekati 1. Kemudian, untuk model regresi berganda yang dilakukan melalui pendekatan matriks, ini untuk memprediksi nilai kepadatan penduduk apabila mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berikut adalah matriks yang dibuat untuk model regresi berganda. Seperti ini matriksnya. Kemudian hasil analisis regresi dengan pendekatan matriks yang diperoleh yaitu berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa bertambahnya satu satuan tingkat fertilitas mengakibatkan angka kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,264 dengan syarat tingkat mortalitas dan tingkat migrasi dihimpun konstan. Lalu dengan bertambahnya satu satuan tingkat mortalitas mengakibatkan angka kepadatan penduduk naik sebesar 1,290 dengan syarat tingkat fertilitas dan tingkat migrasi yang dihimpun konstan. Dan bertambahnya satu satuan tingkat migrasi maka akan mengakibatkan angka kepadatan penduduk naik sebesar 0,533 dengan syarat tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas dihimpun konstan. Untuk analisis uji serentak atau ANOVA, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah angka kepadatan penduduk berdasarkan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel tersebut secara bersamaan. Berikut adalah tabel hasil analisis uji serentak ANOVA, dan berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa angka kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi berpengaruh secara signifikan terhadap model karena p-value kurang dari alfa, dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel. F-hitungnya 12,8724 dan F-tabelnya 2,8663. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa tolak H0, yang artinya kepadatan penduduk minimal ada salah satu nilai parameter signifikan terhadap model. Pengujian ini menggunakan Microsoft Excel dan juga aplikasi Minitab 19. Kemudian uji parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Untuk uji hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasinya tidak memiliki signifikan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
Kemudian untuk H1-nya yaitu tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Ini adalah uji parsial, tabel uji parsial. Nah, berdasarkan tabel ini, maka dapat diketahui bahwa yang pertama, pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat kepadatan penduduk, yaitu p-value atau nilai signifikan dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki nilai p-value sebesar 0,191 lebih besar dari alfa. Maka gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat fertilitas terhadap angka kepadatan penduduk. Sedangkan berdasarkan perbandingan antara nilai T-hitung dengan T-tabel, dapat diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar min 1,47 dengan T-tabel yaitu sebesar min 1,65, maka keputusannya diambil yaitu H1. H1-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat fertilitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Yang kedua, pengaruh tingkat mortalitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Berdasarkan p-value, untuk nilai tingkat kepadatan penduduk memiliki nilai p-value 0,128, lebih besar dari alfa, yang artinya gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat mortalitas dengan kepadatan penduduk. Sedangkan berdasarkan perbandingan T-hitung dan T-tabel, diketahui bahwa T-hitungnya 1,76 dan T-tabelnya min 1,65, maka keputusannya H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat mortalitas dengan tingkat kepadatan penduduk. Dan yang ketiga adalah hubungan tingkat migrasi dengan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan p-value yang diperoleh adalah 0,139 lebih dari alfa, maka gagal tolak H0 pula, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara migrasi dengan kepadatan penduduk. Dan berdasarkan T-hitung dan T-tabel, yaitu T-hitung sebesar 1,70 dan T-tabelnya min 1,65, T-hitung lebih besar dari T-tabel, artinya keputusan H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat migrasi terhadap tingkat kepadatan penduduk. Untuk kesimpulannya, yang pertama, statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat rata-rata penduduk, kepadatan penduduk, tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 297,6 jiwa per kilometer persegi, dengan 6.334 jiwa, 829 jiwa, dan 1.657 jiwa. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,653. Kemudian antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,682. Lalu nilai variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,663. Yang ketiga, setiap bertambahnya satu satuan tingkat fertilitas mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,0264 dengan syarat variabel prediktor yang lain konstan akan naik sebesar 1,5
290 jika ditambahkan satu satuan tingkat mortalitas dengan variabel prediktor yang lain konstan. Kemudian akan naik sebesar 0,533 jika ditambahkan satu satuan tingkat migrasi dengan syarat variabel prediktor yang lain konstan. Dan yang terakhir yaitu dari hasil uji secara serentak, didapatkan hasil F hitung sebesar 12,8724 lebih besar dari F tables yaitu 2,8663 yang artinya terdapat minimal salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Dari hasil uji serentak parsial ini, ketiga variabel prediktor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Hal tersebut membuktikan dari hasil analisis variabel yang menghasilkan nilai p-value lebih dari alpha 0,05 dan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai tugas besar pengantar metode statistik J kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.